Amelia, saya sebagai Corporate Finance dan Risk Management dari MPM Group. Perkenalkan, saya Nur Fauzia Arini dari Divisi Technical Service PT Mitra Pinastika Mulia. Nama saya Rita Johar, biasa dipanggil Rita. Saya adalah HR NGA Deputy Division Head untuk PT Mitra Pinastika Mulia. Nama saya Reni Sutianti, panggilannya Reni. Saat ini saya selaku Branch Manager di area Jakarta 2 dan saya dari OPCO MPM REN. Nama saya Maria Eugenia Popi Panca Widyastuti. Jabatan saya adalah General Manager yang membawahi Marketing Tim 2 di Jakarta dari asuransi MPM. Nama saya Juliantina, Finance Accounting Division Head dari MPM Insurance. Nama saya Viti dari JMFI. Saya mulai kerja itu, masuk ke dunia kerja itu dari 2005, ya lama. Tapi kalau resmi jadi karyawannya itu 2006 lah, jadi sekitar 15-16 tahun. 17 tahun. So far saya sudah bekerja selama 15 tahun dan masih continue sampai sekarang. Sudah 28 tahun karena saya dulu kuliah sambil bekerja. Saya bekerja sejak lulus kuliah sekitar 16 tahun yang lalu. 11 tahun saya berkarir di MPM. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk berkarya sejak tahun 2000, tepatnya di tanggal 3 Juli 2000, pada saat saya diterima menjadi MDP di salah satu perusahaan asuransi tempat saya bekerja sebelumnya. Kalau secara langsung sih mungkin enggak ya, alhamdulillahnya enggak pernah. Tapi kalau misalnya yang secara tidak langsung gitu ya sempet juga lah gitu. Ada aja lah kalau masih di Indonesia masih begitulah. Ya sebetulnya ya cuma tinggal pembuktiannya aja sih. Jadi saya sedikit cerita nih ya ke waktu itu. Jadi waktu di karir saya yang kedua nih, yang di waktu kerja di TV waktu itu. Nah kan kita kan, saya waktu itu pegang sebagai reporter. Nah kita juga saya megang liputan untuk acara magazine sih. Mungkin kalau teman-teman tahu seperti Jak Petualang, Bocah Petualang yang kayak seperti itu. Nah kemudian waktu itu juga di sana itu memang selalu diplot kalau untuk liputan yang ke wilayah timur itu biasanya laki-laki. Sementara kalau untuk wilayah barat, kayak Sumatera, Lampung, segala macam itu biasanya perempuan. Nah, saya pernah tuh protes karena saya pengen coba juga dong ke timur gitu kan, nggak di barat terus. Saya datanglah ke atasan saya, produser waktu itu. Saya sampaikan, loh kenapa sih saya nggak pernah dapat ke timur gitu penugasannya. Dia dengan simpelnya, janganlah kamu perempuan, nah, kayak gitu. Tapi kemudian saya juga, loh memangnya kenapa kalau perempuan? Memang kalau perempuan tidak bisa ke timur, saya bilang seperti itu kan. Jadi ya udah akhirnya saya fight, kalau saya buktikan bahwa saya bisa gitu kan, saya cerita bedanya apa antara perempuan dan laki-laki, kayaknya nggak ada karena secara skill juga sama, pembekalannya juga sama, sekolahnya juga sama gitu kan. Jadi udah akhirnya saya dapet tuh bagian untuk liputan ke timur, akhirnya dikasih izin untuk liputan ke timur, dapat sekitar untuk syuting 6 episode kalau nggak salah. Dan ternyata berhasil aja gitu, biasanya sama-sama aja gitu hasilnya, nggak ada pembedaannya. Bahkan waktu itu juga sempat dapat award juga kan. Jadi ya udah, ternyata begitu sudah selesai berhasil gitu lah, saya berhasil ya udah, kesini-sininya malah jadi sering ke timur gitu. Pernah saya dulu punya pengalaman gagal akibat gender dalam tanda kutip, dimana karena gender saya perempuan, saya tidak bisa berkecimpung atau berkontribusi di perusahaan tersebut. Tapi hal ini bukanlah menjadi suatu kegagalan buat saya. Justru menjadi trigger saya untuk bisa menunjukkan bahwa saya punya potensi untuk bisa memberikan segala hal yang terbaik bagi perusahaan. Saya beruntung ketika saya berada di perusahaan tidak pernah ada diskriminasi terhadap perempuan, tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Puji Tuhan tidak ada. Role model saya itu Pak Suito. Beliau adalah pimpinan yang menurut saya lengkap, smart, lalu bijaksana. Setiap keputusan yang diambil selalu bijaksana dan di luar dari apa yang kita bayangkan biasanya. Role model saya selalu mengambil semua pemimpin-pemimpin saya di perusahaan saya sebelumnya, bahkan di perusahaan saat ini saya bekerja. Kenapa leader-leader saya tersebut? Karena menurut saya leader-leader yang saya pernah kenal di perusahaan sebelumnya maupun sekarang, ya beliau-beliau itulah orang yang memang expert dan patut untuk saya jadikan role model. Seperti itu. Saya besar dengan orang tua yang sama-sama pekerja,
menjadikan mereka role model buat saya, di mana mereka yang sebelumnya orang biasa tapi bisa menjadi seseorang yang luar biasa dengan ketekunan dan semangat yang pantang menyerah. Role model saya so far adalah mama saya sendiri. Beliau adalah single parent, jadi yang membiayai semua kehidupan keluarga. Kemudian juga mama saya juga bekerja keras untuk membiayai pendidikan. Di samping juga dia banyak mengajarkan hal-hal moral yang penting buat pembekalan diri saya. Gitu. Role model saya tentunya ada beberapa, dan salah satu yang sangat menginspirasi adalah orang tua saya. Kenapa mereka? Karena dari mereka saya belajar sikap mandiri dan bekerja keras. Dan dari mereka pula saya mempunyai nilai bahwa yang mempengaruhi saya seperti saat ini, yaitu bahwa dimanapun kita berada, seharusnya kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Prinsip bekerja yang tidak boleh dilanggar selain integriti adalah bahwa kita harus bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut. Kenapa nilai-nilai itu dilakukan? Karena setiap employee itu adalah pemimpin terhadap dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dengan dia melaksanakan nilai-nilai atau belief yang ada dalam suatu organisasi, maka organisasi tersebut akan menjadi suatu organisasi yang solid dengan nilai yang utuh tentunya. Kalau saya prinsip kerja yang harus kita miliki adalah kita harus punya sikap jujur ya, jujur itu penting. Kemudian kita harus memiliki integritas yang tinggi, termasuk etos kerja dan bertanggung jawab, dan jangan pernah sombong atas semua yang kita miliki. Integriti sih yang paling nggak boleh dilanggar. Itu terutama ya, itu prinsip saya dari awal sih ya. Integriti itu suatu hal yang tidak bisa ditawar lah, memang harus kita pegang terus dari awal kita mulai berkarir sampai dengan sekarang dalam hal apapun sebetulnya integriti itu nomor 1. Karena saya di bidang finance, jadi saya tidak boleh curang, yaitu kejujuran.